bagaimana fungsi dan kedudukan azan pada saat saya pernah lihat juga itu azan pada saat dikubur ya, di kuburan, di mayat itu selama di apa namanya dihadapkan ke kiblat. Itu ada azan, seruan azan. Kedudukan azan itu iya, ada memang yang ini tentang azan di kuburan ya, meskipun sebenarnya bukan topiknya kita ya, tapi ya karena masih berkaitan. Azan di kubur itu memang ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menganjurkan itu sebagai bentuk kias. Dalilnya apa? Kias. Jadi bukan tidak ada dalilnya, itu dalilnya ada, kias namanya. Dikiaskan atau dianalogikan dengan apa? Azan ketika baru lahir. Jadi orang baru lahir muncul ke dunia dan ketika dia meninggalkan dunia, kiasnya di situ. Meskipun tidak semua ulama Syafi'iyah menerima kias seperti ini, ya, bahkan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan azan di kubur. Tapi ada yang melakukan itu dengan alasan tadi, ya. Jadi jangan juga terburu-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, namanya kias. Hanya saja tidak disepakati penggunaannya. Bukan hanya di eksternal mazhab, di dalam internal mazhab Syafi'i sendiri pun juga tidak disepakati. Kan dalam mazhab Syafi'i juga ada yang menyatakan itu bid'ah. Ya. Hanya saja harus dipahami ya, bid'ah dalam mazhab Syafi'i itu tidak melulu haram ya. Bahkan ini pandangan jumhur ulama, bid'ah itu bisa saja makruh, tidak sampai haram. Begitu. Kalau yang agak sering kita dengar di zaman sekarang ini, bid'ah itu hanya satu saja hukumnya, haram. Begitu. Ya, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak begitu. Bahkan kalau penjelasan Ibnu Abdissalam itu bahkan hukumnya bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah malah wajib. Iya, ada bid'ah yang wajib, ada. Ya, ada yang sunnah sesuai dengan ahkamul khamsah itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada juga yang haram. Jadi hati-hati menggunakan istilah itu karena tidak disepakati penggunaan istilah itu. Ada yang menggunakannya dengan satu termin saja, kalau disebut bid'ah itu otomatis haram. Ada yang memilah. Nah, jadi ketika bicara tentang bid'ah itu harus diperjelas dulu ini terminologi ini menurut siapa gitu, agar kita satu pemahaman ya. Jangan sampai kita mengatakan ini bid'ah tapi maksud kita haram, ternyata yang lain memahami bid'ah yang tidak haram begitu ya, tapi bukan ini sebenarnya topik kita ya. Saya singgung sedikit ya biar menambah wawasan. Di bid'ah itu tidak semua haram ya dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang mubah, sunnah. Bahkan kalau mengikuti terminologinya Ibnu Abdissalam tadi, ini juga ulama terkemuka ya. Ibnu Abdissalam itu dikenal sebagai sultanul ulama. Ya, beliau pakar dalam bidang tafsir, dalam bidang usul fikih. Nah, beliau katakan ya, bid'ah itu ada 5 hukumnya. Jadi tidak serta-merta bid'ah itu haram, tergantung apa dulu bid'ahnya. Begitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i disebut bid'ah, belum tentu itu haram. Begitu, ya. Di sama tadi ada orang azan tidak menghadap ke kiblat. Itu kan menyelisih itu, bid'ah itu. Tapi ternyata makruh hukumnya. Ya, sah saja ya, dan tidak berdosa dia melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab.